Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita dengarkan pertanyaan dari sahabat kita yang berada di seberang Malaysia. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Kamas, dan juga salam gaharu kepada semua sahabat-sahabat dalam YouTube channel. Nama saya Mat dari PJ Selangor, Malaysia. Ingin menanyakan sesuatu kepada Kamas tentang kematian. Kita selalu diwawarkan oleh Kamas bahawa kita ni tidak wujud, manusia ni tidak wujud, manusia ni Adam, manusia ni mati. Pada hakikatnya bila mati akan dikuburkan. Jadi persoalan di sini, kita tidak wujud dan kita mati dan kita dikuburkan. Bagaimana kita nak memahami daripada segi hakikat kematian ini? Harap Kamas dapat memberi penjelasan, dan saya ucapkan terima kasih, dan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaannya, bagaimana cara mengaplikasikan semua paparan-paparan di dalam urip Allah ini yang mana diketahui dengan kenyataan di dalam ajaran-ajaran agama kita sendiri, yakni di dalam ilmu tauhid bahwa Allah itu wujud, selain Allah Adam, bahwa Allah itu hidup, selain Allah mati, bahwa Allah itu berkuasa, selain Allah tak punya kuasa walaupun sebiji darah. Allah maha berkehendak, selain Allah takkan punya kehendak walaupun sebiji zarrah pun. Bagaimanakah cara mengaplikasikan kematian sebelum mati di dalam channel urip Allah ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudaraku, tanpa berbaiat, semua hanyalah angan-angan belaka. Meskipun kelihatannya kita memahami semua paparan-paparan yang ada di dalam urip Allah, namun ibarat bila kita belajar sendiri, bila kita melatih sendiri, ibaratkan kita berguru kepada hawa nafsu kita sendiri. Ibaratkan kita masih berenang-renang di permukaan lautan hayat. Kita belum bisa menyelam dan mengambil mutiaranya karena tak ada yang membimbing. Karena yang kita rekrut di dalam pembimbing kita, di dalam mursyid kita selama ini masih hawa nafsu kita sendiri. Yang merasa paham, yang merasa mengerti masih iblis dan syaitannya, yang mana iblis dan syaitan takkan pernah rela, takkan pernah ridho bila kita kembali kepada Allah, bila kita roji'un kepada Allah. Iblis dan syaitan takkan pernah ridho bila kita berhasil kembali mengabdi dan menyembah kepada Allah. Iblis dan setan takkan pernah ridho bila kita
bersekutu, kita mensekutukan iblis dan setan. Maknanya kita dipegangi oleh iblis dan setan agar tak terbang, agar tak mi'raj, agar tak jumpa Tuhannya. Iblis dan setan membisiki hati kita, wahai fulan, kamu sudah paham, kamu sudah mengerti di dalam paparan uripe Allah. Tak perlulah kau berbaiat, tak perlulah kau berguru, tak perlulah kau dapat bimbingan orang yang memaparkannya. Akan tetapi kami, iblis dan setan, siap membimbingmu, siap mengajarimu, siap menjadi mursidmu, siap menjadi gurumu, guru pembimbing hatimu. Inilah bagi orang-orang yang belum berbaiat. Buktinya demikian. Seumpama ada seorang yang namanya Abdullah. Ketika belum berbaiat, ketika hanya memahami teori-teori yang ada di dalam uripi Allah, yang dipahami hanyalah teori, tentunya Abdullah ini selama mendengarkan pemaparan di dalam channel uripi Allah ini, tentunya Abdullah selalu belajar dan belajar, bertafakur, mengheningkan cipta diri manusianya, mematikan diri manusianya, berzikir dan selalu mengingat Allah. Tentunya Abdullah yang lakukan demikian selama menyimak paparan uripe Allah sebelum berbaiat. Terkadang di dalam hati Abdullah ini kadang ingat, kadang lupa. Kadang ingat, kadang lupa. Kadang ingat, kadang lupa kepada Allahnya. Katanya demikian. Ketika Abdullah lupa, yang lupa Abdullahnya. Ketika Abdullah ingat, sedang ingat, yang ingat dan yang sedang ingat, ya Abdullahnya. Jadi lupa dan ingat masih dirajai, dituhani, dikuasai oleh Abdullahnya. Mana posisi Allah sebagai Tuhan yang mentuhani Abdullah? Sementara di dalam ingat dan lupa masih dikuasai, diakui oleh Abdullahnya. Inilah bukti bila tak berbaiat maka semua hanyalah angan-angan belaka dan tak akan pernah bisa mengaplikasikannya. Karena belajar tanpa guru pembimbing, ya disesatkan oleh hawa nafsunya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana mengaplikasikan mati sebelum mati? Sedangkan kita kenyataannya masih hidup. Sedangkan wujud manusia kita masih terwujud. Sedangkan hidup manusia kita masih terasa hidup. Sedangkan kekuasaan manusia kita masih berkuasa atas kehidupan ini. Bagaimana cara mengaplikasikan itu semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi untuk mengaplikasikan itu semua, maka yakini dulu agama yang kita anut, yakini dulu bahwa sesungguhnya Allah sebagai pencipta diri kita, bahwa sesungguhnya uripe Allah itu lebih wujud, lebih hidup, lebih berkuasa atas badan-badan kita yang selama ini kita akui sebagai badan milik kita. Jadi sesungguhnya hidup inilah, jadi sesungguhnya uripe Allah inilah yang lebih nyata daripada segala sesuatu, bahkan badan-badan ini. Jika tak ada hidup, apakah kita bisa menyaksikan badan-badan ini? Bila tak ada hidup, apakah kita bisa menyaksikan rambut, kepala, telinga, hidung, mulut, mata, alis, pipi, bibir,
leher, badan, tangan, kaki. Apakah kita bisa menyaksikan itu semua tanpa wujudnya uripe Allah? Itu yang ada di dalam diri kita. Yang di luar diri kita tanpa uripe Allah, apakah gunung, langit, bulan, bintang, matahari, lautan, hutan, persawahan, dan semua yang kita lihat atas diri kita, apakah semua akan terwujud bila tanpa wujudnya uripe Allah? Ini dulu yang kita yakini dan kita tekankan serta kita aplikasikan. Jadi untuk mengaplikasikan itu semua butuh waktu yang panjang. Puluhan tahun belajarnya. Bahkan sampai menemui ajalnya, kita belum memahami dan mengaplikasikannya. Karena sangat amatlah sulit, sesulit bayangan orang, yakni sulitnya menuju Allah itu sesulit rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang.